Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Silakan dibuka buku tematiknya halaman 1 dan disiapkan juga buku catatannya ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang gagasan pokok. Namun, sebelum sampai di gagasan pokok, Ibu mau mengulang kembali. Untuk mengingat kembali, apa sih yang dimaksud dengan huruf, kata, kalimat, paragraf, dan teks? Nah, silakan perhatikan garis yang Ibu buat di sini. Nah, kira-kira ini huruf apa sih? Nah, ini adalah huruf K. Nah, jadi masih ingat ya huruf itu tuh yang sudah kamu pelajari di waktu TK atau kelas 1 dari A sampai Z. Nah, ini ada huruf K, ada huruf U, huruf C, huruf I, huruf N, dan huruf G. Ini kita sebut sebagai kata. Nah, jadi kata adalah gabungan dari huruf yang bermakna. Nah, ini dia gabungan-gabungan huruf ini membentuk suatu kata. Kucing, senang, memangsa, ayam. Nah, gabungan kata-kata ini dia akan membentuk yang dinamakan kalimat. Nah, jadi kalimat adalah gabungan dari kata-kata yang mempunyai makna. Biasanya terdiri dari SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini juga seharusnya sudah kamu pelajari ya di kelas 2 atau 3. Nah, kalimat itu biasanya dicirikan dengan huruf besar di awal dan tanda titik di akhir. Nah, ini satu kalimat. Ini kalimat pertama. Lalu ada lagi di sini dari suatu hari ini. Tarik garis sampai titik sini. Nah, ini adalah kalimat kedua. Lalu selanjutnya dari sini sampai titik ya. Ini adalah kalimat ketiga. Dan terakhir ini adalah kalimat keempat. Nah, kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat dia akan membentuk yang dinamakan paragraf. Nah, ini dia. Jadi paragraf adalah susunan kalimat yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, paragraf ini biasanya ditandai dengan kalimat pertama yang agak masuk ke dalam. Nah, dia tidak sejajar dengan yang di bawahnya, dia agak masuk ke dalam. Ini kita namakan dengan paragraf pertama. Nah, kalau yang di bawahnya ini dia kan agak masuk ke dalam. Kita namakannya dengan paragraf kedua. Jadi paragraf adalah susunan kalimat yang saling berhubungan. Nah, cirinya dia kalimat pertamanya agak masuk ke dalam. Nah, selanjutnya huruf ini akan membentuk kata akan membentuk kalimat akan membentuk paragraf. Nah, itu semua dia itu akan membentuk yang dinamakan teks. Nah, kalau di sini namanya teks cerita ya. Nah, jadi teks adalah susunan dari kata, kalimat, paragraf yang mempunyai suatu ide atau gagasan pokok. Ini nanti kita pelajari ini. Dan alur cerita. Jadi teks itu adalah gabungan huruf, kata, kalimat, paragraf. Dia tapi mempunyai sebuah ide, ada maknanya, ada alurnya. Itu yang kita sebut sebagai teks. Nah, selanjutnya itu kamu bisa catat di buku catatan kamu. Dan selanjutnya Ibu punya tugas untuk kamu. Ini silakan dikerjakan, coba dibuka halaman 1 dan baca cerita yang judulnya Pawai Budaya. Lalu jawab pertanyaan di bawah ini ya. Silakan ditulis soalnya juga dan dijawab berdasarkan apa yang tadi kamu sudah pahami. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.